Bu, sehat-sehat Bu ya. Sehat Pak, Alhamdulillah. Ya, syukurlah. Bu Anita di kantor sudah masuk sekolah atau di rumah? Masih di rumah Pak, kalau di sekolah sinyalnya jelek. Oh, malah enak di rumah ya. Tinggi. Kalau di sekolah itu kan masuk di kampungnya lagi susah sinyalnya. Oh, gitu ya. Sekitar 1 jam dari rumah. Oh, jauh ya. Ya, kalau gitu enak di rumah ya. Tinggi, sinyalnya bisa kalau di rumah. Oh iya. Oke, Bu Durtiana. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Ya. Selamat pagi Pak Arifin. Oke. Bu Syahrofi, selamat pagi. Oke. Selamat pagi Pak Stevenson. Oke, Bu Asma. Selamat pagi, Bu Asma.
Selamat pagi, Bu Nur Laila, Bu Stella, pagi. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Ini kita sudah Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, jam 7.30 ya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, kita Selamat pagi, Pak. Ya. Yang penting satu, saya mengingatkan tadi ya, sudah saya sampaikan. Semua tugas-tugas penguatan integritas sudah selesai ya? Sudah, baik, Pak. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Supaya jangan sampai nanti, karena kalau itu nggak selalu mundur-mundur, ya. Terus hari ini saya juga hanya mengingatkan untuk refleksi. Tadi saya dengar Pak Indra, ya, dan teman-teman tadi refleksi sudah Bapak, sudah. Tunggah ya. Baiklah, Tunggah ini. Nah, kira-kira yang refleksi yang apa yang disampaikan apa kira-kira? Coba salah satu nanti mungkin. Nanti bisa kalau memperbaiki boleh. Ya, silakan. Kira-kira apa yang telah diunggah? Menurut Bapak manfaatnya apa? Harus belajar dasar-dasar pendidikan, lalu implikasinya apa? Apa saja yang harus kita kuasai sebagai seorang guru? Ya. Coba silakan. Izin, Pak. Ya, Pak Indra. Ya, menurut saya dari kita belajar konsep dasar ilmu pendidikan, manfaatnya salah satunya kita sebagai pendidik mengetahui bahwa harus memiliki landasan pendidikan. Landasan pendidikan memberikan pondasi yang kuat kepada kita sebagai guru profesional, sehingga kita dapat menentukan tujuan yang jelas dan terarah. Selanjutnya, kita sebagai pendidik menguasai beragam teori belajar yang akan memandu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Terus, hal yang perlu kita kuasai dalam konsep dasar ilmu pendidikan, yang pertama landasan pendidikan itu sendiri, sehingga sebagai pondasi yang kuat bagi kita guru profesional. Terus teori-teori belajar, bagaimana cara kita memahami karakter peserta didik, dan strategi dan implementasi kurikulum dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Selanjutnya, implikasi sebagai pondasi dalam melaksanakan pendidikan. Konsep dasar ilmu pendidikan ini wajib kita kuasai untuk dapat menjadi guru profesional yang memahami
teori-teori belajar, karakter peserta didik, dan strategi pembelajaran. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, bagus Pak Indra. Ya, kita sharing ya. Nanti bisa kita sharing. Sebentar aja. Nanti kita terus lanjutkan dengan berikutnya. Oke, silakan. Mungkin Bu Stella. Ya, kok kurang dengar Bu Stella. Bisa didengar? Oh, sekarang ya. Bisa, Pak? Bisa, Bu. Ya. Ya, mohon izin Pak, terima kasih untuk kesempatan. Ya, seperti halnya yang telah disampaikan oleh Pak Hendra tadi, dengan mempelajari konsep dasar pendidikan dan landasan-landasan ilmu pendidikan, kita sebagai guru memiliki tujuan yang jelas dan terarah dalam melaksanakan praktik pendidikan. Dengan demikian, kita bisa memiliki landasan untuk memilih tindakan apa yang paling tepat yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan praktik pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu terutama untuk mendewasakan dan memanusiakan manusia itu dapat tercapai. Nah, selanjutnya, hal-hal apa yang perlu kita kuasai? Tentunya kita perlu menguasai konsep dasar dan landasan yang jelas tersebut. Kita harus menguasai teori-teori belajar, antaranya behavior, humanistik, kognitif dan konstruktivis, serta kita juga harus dapat memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik yang beragam. Selain itu, kita dapat juga menggunakan kurikulum sebagai acuan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Dan implikasinya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita mengambil tindakan yang paling tepat sehingga nantinya pembelajaran itu tidak terkesan monoton, demagogik, dan dapat membangkitkan motivasi serta daya serap siswa dalam pembelajaran. Demikian dari saya Pak, terima kasih. Mohon tanggapan. Terima kasih, bagus ya. Ini nanti akan kita lanjutkan pada modul berikutnya, yaitu tentang peran guru dalam pembelajaran abad 21. Ya. Karakteristik siswa abad 21 itu seperti apa? Generasi apa anak-anak kita? Generasi milenial, generasi Z. Generasi Z itu perlu ya. Kita perlu memahami karakteristik siswa kita. Nah, karakteristik siswa kita itu seperti apa? Yang generasi Z, ya. Kalau diceramai pasti bosan ya. Betul, Pak. Mereka sudah Bapak. Digital native, ya. Mereka sudah belajar. Nah ini mungkin mereka belajar fisika lewat dari apa? YouTube. Nah, ya. Tugas kita sebagai guru fisika jadi ringan atau tambah berat? Ringan, Bapak. Iya, nah, asalkan kita mengarahkan bagaimana mereka belajar dari YouTube. YouTube itu untuk belajar, ya, bukan untuk game-gamean, ya boleh untuk game-gamean. Nah ini bagus sekali ya yang disampaikan Bu Stella tadi. Oke, silakan yang lain mau nambahi. Ya Pak. Ya, Pak Abdul Aziz. Oke. Terima kasih Pak Profesor atas kesempatan yang diberikan. Yang jelas gini Pak, konsep dasar ilmu pendidik ini kita pelajari. Ini materinya luar biasa ya, dari belajar KB 1 sampai KB 4 ini. Ya. Pemahaman tentunya pada kita semua, memberikan mengingat-ingat kembali zaman kuliah dulu. Mungkin kita sudah banyak belajar tentang teori-teori seperti ini. Cuma
dalam prakteknya ketika kita sudah menjadi guru 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin ada yang 15 sampai 20 tahun, ilmu-ilmu seperti ini kan sudah jarang mungkin kita benar-benar pahami kembali. Kita lebih banyak ke konsep praktek mengajar, sekolah dan sebagainya. Nah, ini jadi pemahaman baru bagi kami semua calon guru profesional, insya Allah seperti itu. Yang mudah-mudahan ke depan ini bisa kita aplikasikan agar jangan sampai ada istilah malpraktek dalam pendidikan. Karena iya, malpraktek ya. Tidak hanya dalam dunia kesehatan saja ada istilah malpraktek gitu ya. Jangan sampai ada malpraktek dalam pendidikan. Ada guru-guru yang kesannya itu hanya sekedar menunaikan tugas. Ketika tugasnya selesai juga. Tidak benar-benar berusaha mengembangkan dirinya, tidak berusaha juga untuk memahami karakter anak-anak di dalam kelasnya misalnya. Ketika mengajar ya gitu-gitu saja yang disampaikan di dalam kelas. Tidak berusaha memahami anak kami generasi Z ini adalah orang-orang yang seperti ini misalnya. Mereka sudah mulai bosan dengan ceramah seperti kata Bapak tadi. Iya. Nah, ketika landasan kita kuat, belajar maka insya Allah dalam proses kita sebagai guru ini pun akan berjalan dengan baik juga. Nah, kita lanjutkan nanti dengan modul berikutnya, modul ketiga, yaitu pembelajaran inovatif, kreatif, ya gitu ya. Jadi yang berbagai dasar dulu, karakteristik siswa didik, lalu memilih metode yang inovatif, karakter yang kreatif. Oke, ya terima kasih Pak Francis. Yang lain silahkan. Ya, bagus sekali ya refleksinya. Silakan Ibu Nur Laila. Bapak. Ya Bapak, saya Bu Risna. Bu Nur Laila Pak. Ya, Bu Nur Laila. Saya sependapat Pak dengan Bapak Abdul Aziz tadi, yang mana saat kita kuliah kan menempuh waktu kuliah itu kita belum tahu prakteknya di lapangan seperti apa. Jadi setelah kita sudah menjadi guru ini kita tahu, kemudian kita mempelajari ilmu-ilmu dasar pedagogik ini, kita mengerti di lapangannya seperti apa. Jadi kita setelah mempelajari ini kita tahu bagaimana tindakan kita nanti setelah kita kembali ke lapangan, apa saja yang harus kita benahi di dalam mengajar nanti. Ya. Inggih Bapak. Terima kasih Ibu ya. Ya dulu ketika masih kuliah ya, pokoknya lulus saja gitu ya. Inggih Bapak. Untuk apa itu? Masih bingung Pak, praktek di lapangan ini seperti apa. Tapi setelah kita mengajar, kita jadi tahu apa yang kita hadapi. Kemudian setelah kita mempelajari modul ini, jadi kita tahu tindakan apa yang harus kita lakukan. Memperbaiki diri lah Pak dalam mengajar nantinya. Baik, terima kasih, bagus sekali Ibu Nur Laila. Oke. Ya, terima kasih. Bu Risna, silakan Ibu, mau nambah. Iya ya, dulu juga. Terima kasih. Dari saya Pak saya Bu Risna. Ini kebetulan saya S1-nya itu bukan pendidikan. Nah, jadi ilmu ini itu baru untuk saya. Jadi selama ini saya menjadi praktisinya mengira bagaimana gaya belajar anak-anak, bagaimana kita harus mengajar, bagaimana kita menerapkan RPP itu seperti apa. Saya belum ngerti sama sekali seperti itu. Jadi yang kita pelajari itu kan hanya ilmu fisikanya saja. Nah, sehingga dari materi ini Pak, saya banyak sekali mendapatkan pengetahuan. Jadi dari KB 1, 2, 3, 4 itu ilmu baru menurut saya. Seperti itu. Jadi dari pelajaran ini, jadi semuanya saya bisa tahu bahwa apa itu gaya belajarnya anak-anak itu berarti ada visual, ada auditori, ada kinestetik, gaya
belajar yang lain itu ya saya baru tahu ini gitu, sehingga nanti saya bisa menerapkannya lebih baik lagi ke anak-anak seperti itu. Ya, terima kasih Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Risna punya anak berapa? Punya anak berapa? Di mana? Anak dua. Nah, anak dua itu sifatnya sama enggak? Sifatnya sama tidak? Beda, Pak. Nah. Beda, karena laki-laki sama perempuan, ya. Ya, di sekolah punya anak berapa? Anak 100. 100, berarti sifatnya berapa? Ya, 100 juga. Ya, berbeda-beda, Mas. Nah, iya, maka kita harus melakukan mereka juga berbeda-beda. Di rumah saya ada 2 saja sudah pusing ya. 2 saja pusing. Iya. 100. Iya. Makanya Pak kan tak tahu ilmunya ya. Jadi kita hanya praktisi bagaimana ini diapakan seperti itu. Ya, memang ini penting sekali terutama bagi guru yang dari pendidikan non pendidikan seperti itu. Ya, murni. Iya, murni. Ya, itu kan ya murni sudah menguasai, lalu praktiknya gimana di sekolah menghadapi anak yang ya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang gampang marah, ada yang sabar, itu keras, ada yang lembut, macam-macam ya Bu ya. Iya. Ada yang maunya unek saja, banyak omong. Iya. Gitu ya. Okay. Kalau kita nggak mengerti itu, kita kan ini Pak, jadi gampang marah kan gitu. Iya. Karena nggak tahu ilmunya kan gitu. Kita hanya menyampaikan ilmunya, anak-anak harus mengerti ilmu ini seperti itu. Iya. Nah itu ternyata kita jadi guru dilatih, dipaksa untuk sabar ya. Iya. Iya. Nah, di rumah ya sabar kalau gitu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan yang lain. Cek. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Gusti Ayu. Oke. Ya Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin izin menyampaikan pendapat saya. Kalau diibaratkan pendidikan itu seperti kita proses memasak Pak ya. Jadi konsep-konsep dasar dalam pendidikan itu tidak lain adalah resep-resep gitu yang harus kita pegang agar kita menghasilkan makanan yang berkualitas. Nah selama ini mungkin guru-guru termasuk saya sendiri di lapangan menggunakan resepnya itu aja gitu. Kita memang tahu ya resepnya seperti itu, jadi masakan yang kita hasilkan tuh itu saja gitu. Jadi menurut saya pelatihan semacam ini termasuk pendidikan profesi guru ini dari modul pertama dan seterusnya itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diikuti oleh guru-guru, karena guru juga manusia, dia perlu motivasi terus untuk menjaga konsistensinya dia, untuk bisa terus mengembangkan dirinya sehingga resep-resep masakannya itu bisa terus berkembang sehingga menghasilkan masakan yang lebih berkualitas lagi gitu. Jadi makanannya itu bisa dinikmati, maksudnya outputnya itu bisa berguna untuk masyarakat banyak. Yaitu analogi yang bisa saya sampaikan. Saya. Demikian, ya, terima kasih. Bagus. Ya, bagus. Terima kasih, Bu Gusti Ayu. Mengajar itu seperti orang memasak, ya. Nah, masak itu harus apa? Enak itu kan ya relatif. Macam-macam harus, makanya harus kreatif. Ya, dengan yang ya. Oke, silakan 2 orang lagi. Saya Pak, ya, saya menanggapi dari Ibu Gusti Ayu. Saya sependapat sekali dengan Ibu Gusti Ayu bahwa guru ini sebagai chefnya lah untuk menciptakan masakan di sini, berarti menciptakan siswa-siswi yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Memang benar sekali, kita selama ini kalau mau ngajar itu metodenya itu saja. Yeah. Bahkan berkembang,
Jadi seperti resep itu aja. Jadi siswa mungkin agak bosan dengan kita dengan tipe-tipe pembelajaran seperti itu. Namun dengan adanya pelatihan seperti ini, pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Bapak Ibu guru di luar sana akan memberikan kita semacam angin segar untuk menciptakan cara pembelajaran yang memang sangat efektif buat anak-anak didik kita. Biar buat siswa itu seneng, apalagi pelajaran kami, pelajaran fisika, ini kan pelajaran yang ditakuti anak-anak. Baru dengar namanya fisika saja, itu sudah takut. Padahal belum tentu apa yang ditakutkan itu sesuai yang akan terjadi. Nah, ini memang tantangan bagi kita yang harus terus bisa mengembangkan diri untuk menciptakan ide-ide baru dalam mengajar anak-anak, supaya fisika itu sudah tidak menjadi lagi pelajaran yang menakutkan, tetapi pelajaran yang menyenangkan. Iya. Saja, Pak. Terima kasih Bu. Tiap hari kita bergelut dengan fisika. Dari pagi sampai pagi ya fisika. Ya, jadi mestinya fisika tidak menakutkan. Ya. Ya itu terima kasih ya Bu Hani, bagus sekali. Ya. Oke. Ya. Satu lagi. Iya Pak. Halo. Ya, Bu Sahrolul. Oh iya, terima kasih Pak. Halo, tes. Kedengaran Pak? Dengar. Oh iya. Nah, di sini ini saya sekedar sharing gini Pak. Kan kita kemarin pas kuliah diajari strategi pembelajaran ini itu. Wah. Kebetulan saya itu mengajar di tempat yang anaknya itu kepintarannya Pak sedang gitu loh. Nah, ketika misalkan saya mau menerapkan pembelajaran ini di tengah jalan, anaknya gini, "Halah Bu, malah nggak paham, mending diterangkan." Lah, saya jadi bingung ini mau pakai cara apa. Kita rencananya pakai strategi ini, ternyata pas di lapangan anaknya, "Bu, bisa menerangkan saja Bu, kita lebih paham." Nah, gitu Pak. Ya. Karena macam-macam ya. Nah, karena kan kalau mungkin di SMA atau SMK yang anaknya kayak SMK yang favorit kan bisa mengikuti pakai ini, ayo diskusi bisa. Kalau yang di sekolah-sekolah yang maaf kayak di pinggiran kan mereka itu minat sekolah pun pokoknya budal, bawa tas, nanti di kelas ya wis mendengarkan nggak gitu, nanti pulang wis gitu saja Pak. Lah ini di sini mungkin nanti di sini bisa dapat ilmu bagaimana menghadapi siswa yang seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, yang anak-anak seperti itu nggak usah ditekan, langsung diajak lihat, diajak nonton, diajak main ke sawah. Iya, diajak main bola. Kalau main bola itu teori apa gitu kalau fisika? Ada momentum tumbukan, gerak parabola, gerak lurus beraturan. Ya, itu kami juga bisa. Pukul-pukul bola itu kan ya fisika atau bolanya sampai itu ya. Gerak parabola. Kalau diterangkan bosan tuh. Malah tapi kalau diajak main, oh iya ternyata malah jelas. Iya Bu ya. Ya macam-macam ada yang ya fisika kan peristiwa yang apa ya, bisa dirasakan, bisa dilihat, ya bisa dilakukan itu ya mungkin. Nah, namanya apa? Kalau dilakukan langsung melakukan itu namanya apa? Melakukan, melihat itu metode apa? Metode belajar konstruktivis. Konstruktivis. Ya, direct learning. Ya, direct. Oh iya, modelnya direct. Direct lah, kalau fisika saya kira malah cocoknya direct learning. Discovery, mencari sendiri. Oke, bagus Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih, senang sekali ya saya refleksi dengan saya sedikit aja. Ternyata sudah bagus sekali. Sudah diunggah semua ya? Sudah diunggah toh?
Nah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. oke, nah, baik. Sekarang ya, kira-kira nanti perlu ketemu lagi nggak dengan saya? Kalau sudah semua, tinggal apa? Tinggal tes sumatif, tes formatif sudah. Hari ini ya. Hari ini tes sumatif sudah selesai. Sudah ngerjakan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Enak ya. Sudah, Bapak. Tinggal tunggu untuk modul berikutnya, yaitu peran guru dalam pembelajaran. Nah, lalu kita, Bapak Ibu tadi menyebutkan karakteristik karakter anak-anak abad 21 yang masuk generasi Z itu seperti apa. Sehingga implikasinya kalau kita mengajari anak-anak generasi Z, ya jangan sampai ngajari seperti guru kita dulu ngajar, bosen, gitu. Karena guru anak-anak sekarang itu senang apa? Generasi milenial. Ya, senangnya apa? Senangnya anak-anak sekarang. Sukanya main gadget, Pak. Ya, diajak gadget untuk fisika. Ayo buka gadgetnya, ayo cari teori apa sekarang? Ya, misalnya gravitasi, ayo cari di gadget, cari di HP. Jadi sumber belajar fisika ternyata banyak kita peroleh di Gadget juga. di gadget banyak. Nah, dari situ nanti kita lihat itu kan di gadget, tapi langsung kita lihat di lapangan. Nah, ya. Jadi mungkin melihat dulu di gadget, lalu kenyataannya seperti di lapangan. Oke ya. Oke. Saya kira saya senang sekali Bapak Ibu sudah sampai ke refleksi, dan refleksinya bagus sekali. Coba nanti buka web meeting, bisa nggak? Bisa ya? Bisa, web meeting. Ya, ini ya, buka web meeting nanti Bisa, Pak. bisa, coba nanti tercentang di sana. Nanti bisa ngecek toh? Bisa, Pak. Sendiri ya. Nah, baik. Bisa, Pak. Baik, begitu Sudah tercentang, Pak. sudah tercentang. Ya, terima kasih. Kalau gitu dengan saya cukup sekian. Bapak Ibu meneruskan tugas-tugas yang lain. Masih mau ngajar hari ini? Habis ini? Iya, Iya, Pak. Iya, Pak. Ada. Iya, Pak. Iya. Baik, kalau gitu. Iya, sedang ngajar di sekolah juga, Bapak. Baik. Terima kasih ya. Pak Ainda, Pak Agus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih bimbingannya, Bapak. Terima kasih, Pak. Dan Nah, oke, Pak Dewan tentunya ya. Oke, nanti Terima kasih. kalau ada Terima kasih, Pak. Pak Antoni, Bu Tari ya. Oke, baik, saya lihat kok itu ke chatting dengan Pak Antoni. Oke, terima kasih. Ya, selamat bertugas. Ya, makasih, Ya, Pak. terima Iya, selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. kasih. Oke.